Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di ibu kota Iran, Teheran, Rabu 31 Juli 2024. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan pada Rabu pagi bahwa Haniyeh dan salah seorang pengawalnya tewas ketika kediaman mereka diserang di Teheran. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut sedang diselidiki dan hasilnya akan diumumkan kemudian hari ini. Lalu tahukah kamu siapa sebenarnya sosok Ismail Haniyeh yang selama ini dikenal sebagai pemimpin Hamas? Berikut ulasan lengkapnya. Ismail Haniyeh lahir di Al-1, jalur Gaza, Palestina pada 29 Januari 1963. Pria bernama lengkap Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyeh merupakan keluarga keturunan Arab Palestina yang mengungsi dari desa dekat Aswelon yang kini menjadi bagian dari Israel pada 1948. Masa kecil Haniyeh dihabiskan di kamp pengungsi jalur Gaza. Sebagai anak pengungsi, ia menerima pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur atau UNRWA. Ismail Haniyeh merupakan sosok yang bukan berasal dari latar belakang militer. Bahkan kabarnya ia tidak pernah menempuh pendidikan militer. Namun kini ia menjadi orang nomor 1 di Hamas. Semasa kuliah, ia juga aktif dalam politik mahasiswa, memimpin sebuah asosiasi mahasiswa Islam yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Pada 1988, ketika kelompok Islam Hamas dibentuk, Haniyeh menjadi salah satu anggota pendiri dan segera mendapat perhatian karena hubungannya yang dekat dengan pemimpin awal Hamas, Sheikh Ahmed Yassin. Di mana kemudian Haniyeh menjadi pemimpin Hamas usai memenangkan pemilu 2006. Di tahun yang sama, Haniyeh berhasil membawa Hamas ke dalam politik, di mana saat itu kelompok tersebut menjadi pemenang dalam pemilihan parlemen Palestina setelah mengalahkan Partai Fatah pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Ismail Haniyeh kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina sejak 19 Februari 2006 hingga 2 Juni 2014. Sebagai pemimpin Hamas, Haniyeh mengendalikan kegiatan politik kelompok itu di Gaza, tepi barat yang diduduki Israel. Pada 2007, setelah ketegangan berkepanjangan dan bentrokan bersenjata antara Hamas dan Fatah, Presiden Palestina Mahmud Abbas membubarkan pemerintahan Haniyeh dan mengumumkan darurat di tepi barat. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Haniyeh tetap menjadi pemimpin utama Hamas di jalur Gaza. Pada 2017, Yahya Sinwar menggantikan Haniyeh sebagai pemimpin di Gaza, sementara Haniyeh pindah ke peran Kepala Biro Politik Hamas menggantikan Khalid Mes'al. Hamas Palestina mengikuti latihan militer saat persiapan menghadapi konfrontasi dengan Israel di selatan jalur Gaza. Peran kepemimpinan Haniyeh di Hamas berawal pada tahun 1997. Saat itu, Haniyeh dipercaya menjadi sekretaris pribadi Yassin. Bahkan ia tetap menjadi orang kepercayaan dekat dari pemimpin spiritual itu selama sisa hidup Yassin. Keduanya menjadi sasaran upaya pembunuhan yang gagal oleh Israel pada tahun 2003. Meskipun Yassin dibunuh setelah beberapa bulan kemudian. Pada tahun 2006, Hamas berpartisipasi dalam pemilihan legislatif Palestina. Kelompok tersebut memenangkan mayoritas kursi di parlemen dan Haniyeh menjadi Perdana Menteri Otoritas Palestina. Ismail Haniyeh mengirimkan surat resmi ke Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada 2021 lalu. Surat itu dikirim di tengah semakin panasnya situasi perang antara Palestina dan Israel di jalur Gaza.
Dalam surat tersebut, Haniyeh menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Israel, kata dia, telah melakukan banyak aksi terorisme, agresi, dan pembantaian terhadap anak-anak, perempuan, dan laki-laki Palestina dengan mengepung Gaza lebih dari 15 tahun. Ia juga menuturkan bagaimana serangan brutal terjadi sejak pendudukan dilakukan tahun 1948, baik di Yerusalem hingga Masjid Al-Aqsa. Dalam surat itu, ia pun menjelaskan beberapa poin penting mengenai 4 rentetan kejadian sehubungan dengan serangan militer Israel ke wilayah itu sepekan ini. Kronologis bermula dari pengusiran 28 keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah yang dilakukan Israel untuk perluasan pemukiman Yahudi. Selanjutnya, ia menguraikan rencana Israel yang menutup Masjid Al-Aqsa yang merupakan tempat suci umat Islam. Israel telah meningkatkan rencananya untuk pembagian ruang dan waktu di Masjid Al-Aqsa. Di kesempatan yang sama, ia pun meminta Jokowi untuk menolong Palestina, terutama Gaza. Ia ingin Jokowi memobilisasi Arab dan Islam untuk menentang pendudukan Israel. Secara rinci ada 3 permintaan, yakni: pertama, akhiri agresi dan teror yang dilakukan oleh pendudukan Israel melawan jalur Gaza yang terkepung. Kedua, akhiri semua pelanggaran di Yerusalem yang diduduki, termasuk skema permukiman Yahudi, pengusiran paksa dan diskriminasi rasial, serta mencabut semua keputusan yang menargetkan sejumlah lingkungan warga Palestina, terutama Sheikh Jarrah. Ketiga, jauhkan Israel dari Masjid Al-Aqsa dan izinkan warga berdoa dengan bebas. Saat menjadi Perdana Menteri, Ismail Haniyeh pernah mengalami ancaman pembunuhan dari pemerintah Israel di tahun 2007. Dilansir dari The Guardian, Wakil Menteri Pertahanan Israel, Ephraim Sneh, berencana untuk membunuh ketua Hamas untuk mengakhiri serangan rudal dari jalur Gaza. Menurut Sneh, tidak ada seorang pun dalam kepemimpinan Hamas yang kebal senjata. Ancaman pembunuhan itu muncul setelah seorang wanita Israel terbunuh oleh roket di kota selatan Sderot. Namun, ancaman pembunuhan itu berhasil ditepis oleh Haniyeh yang membuatnya kembali terpilih menjadi pemimpin Hamas pada 2017 lalu. Ditunjuk sebagai pejabat tinggi kelompok militan tersebut, Haniyeh telah berpindah-pindah antara Turki dan ibu kota Qatar, Doha, menghindari pembatasan perjalanan yang diberlakukan Israel di Gaza yang diblokade dan memungkinkannya untuk bertindak sebagai negosiator dalam negosiasi gencatan senjata terbaru atau berkomunikasi dengan sekutu utama Hamas, Iran. Israel menganggap seluruh pimpinan Hamas sebagai teroris, menuduh Haniyeh dan para pemimpin lainnya terus menarik tali organisasi teror Hamas. April lalu, 3 putra pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza pada hari Rabu. Militer Israel mengonfirmasi melakukan serangan itu dan menyebut ketiga putra itu sebagai anggota sayap bersenjata Hamas. Ketiga putra itu, Hazem, Amir, dan Muhammad, tewas ketika mobil yang mereka tumpangi dibom di Camp Al-Sati di Gaza. 4 cucu Haniyeh, 3 perempuan dan seorang laki-laki juga tewas dalam serangan itu. Ketika ditanya tentang keempat cucu yang tewas dalam serangan udara itu, militer Israel mengatakan tidak ada informasi tentang itu saat ini. Haniyeh yang bermarkas di luar negeri di Qatar telah menjadi wajah tegas diplomasi internasional Hamas saat perang dengan Israel berkecamuk di Gaza. Tempat rumah keluarganya dihancurkan dalam serangan udara Israel pada bulan November.
Ketiga putra dan 4 cucu tersebut sedang melakukan kunjungan keluarga pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri di Sati, kamp pengungsi asal mereka di kota Gaza, menurut keterangan kerabat. Hamas mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka sedang mempelajari usulan gencatan senjata Israel dalam perang Gaza yang telah berlangsung lebih dari 6 bulan, tetapi usulan tersebut keras kepala dan tidak memenuhi satupun tuntutan Palestina. Dalam bulan ke-7 perang di mana serangan udara dan darat Israel telah menghancurkan Gaza, Hamas menginginkan diakhirinya operasi militer Israel dan penarikan pasukan dari daerah kantong tersebut, serta izin bagi warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke rumah. Putra tertua Haniyeh mengonfirmasi dalam sebuah unggahan Facebook bahwa ketiga saudaranya tewas. Garda Revolusi Iran atau IRGC membenarkan kabar pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran. Sumber media Al-Hadad melaporkan pembunuhan Haniyeh diakibatkan oleh sasaran yang menargetkan kediamannya di Teheran. Sumber tersebut juga melaporkan Ismail Haniyeh dan rekannya Wasim Abu Sa'abah dibunuh dengan menargetkan kediaman mereka di Teheran. Mereka membenarkan pembunuhan Ismail Haniyeh terjadi di tempat tidurnya. Ismail Haniyeh terakhir kali terlihat di Teheran saat upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di dalam parlemen Iran. Anggota Biro Politik Hamas Musa Abu Marzouk membenarkan pembunuhan Ismail Haniyeh yang disebutnya sebagai tindakan pengecut yang tidak akan sia-sia. Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengeluarkan pernyataan resmi terkait pembunuhan Ismail Haniyeh. Dalam sebuah pernyataan, organisasi tersebut berduka atas kematian Haniyeh yang menurutnya tewas dalam serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran setelah menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.